Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya dengan saya, Brother Sanjoko. Kali ini kita akan membahas mengenai bahasa C++, tapi tingkat yang sebelumnya. Kan sebelumnya kita bahas mengenai itu setup bahasa C++ di laptop kita, terus konfigurasi GCC ke VS Code. Nah, kali ini kita akan running program dan membuat program di C++. Oke. Nah, di sini alur pembelajarannya yang pertama kita akan membahas mengenai variabel, tipe data, dan konstanta. Dan yang kedua, kita membahas mengenai array dan vektor. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai input. Yang keempat, kita akan membahas mengenai function dan scope variabel. Scope variabel itu jangkauan dari variabel tersebut. Terus kita akan membahas komentar, terus namespace std, terus kita akan mengulas pelatihan dari yang kita pelajari hari ini. Kita bikin dulu dari suhu, kalkulator, dan pengolahan data mahasiswa. Nanti saya akan membahas secara singkat saja ini, karena durasi. Oke, kita langsung saja masuk ke variabel. Nah, apa sih variabel itu? Nah, jadi variabel itu tempat kita untuk membuat data, pengumpulan data. Di sini pembacaan dari variabelnya tuh, ini kan suatu programnya ya, yang nanti di text codingnya. Nah, data type. Nah, data type ini kita menggunakan integer. Terus X ini sebagai nama variabelnya, lalu 15 ini sebagai value atau nilai yang kita masukkan ke variabel. Itu ceritanya teman-teman. Untuk data type-nya ini kita bisa rubah-rubah ya, sesuai kebutuhan kita mau dibikin apa. Ini contoh beberapa data type. Nah, dan konstanta ini kita bahas setelah data type ini. Untuk data type sendiri di C++ ada banyak ya. Saya sendiri juga masih belajar banyak. Tapi kali ini kita mencantumkan 5 data type. Yang pertama tuh boolean. Nah, boolean tuh berisi dua nilai antara true or false. Untuk char yaitu storage a single karakter. Jadi dia berisi cuma satu karakter. Terus integer tuh sebagai close whole number with decimal. Ini tuh untuk angka decimal. Terus float, storage, functional number, content where number. Nah, di sini tuh membuat angka desimal lebih dari satu. Jadi storage-nya tuh bisa berisi 6 sampai 7 digit desimal. Lalu untuk float tuh sama dengan float, tapi lebih banyak storage-nya dari uh, bisa sampai 15 digit desimal. Lalu untuk persensor tuh dia tuh sebagai gimana ya, angka tetap lah, pokoknya yang di dalam konstanta ini angka tetap, itu konstanta sebagai keyword. Terus tipe datanya tuh integer, variabel tuh nama variabelnya. Terus di sini nilai value variabelnya. Itu teman-teman. Untuk contoh programnya langsung saja kita buka di VS Code. Di sini nih. Nah, kita biasa langsung masukkan IOStream untuk libradanya, terus using namespace std ini nanti kita bahas nanti ya akhir-akhir yang di namespace std tadi. Nah, di sini kita masukkan integer sebagai tipe data, terus di dalam fungsinya ini ada 3 variabel, yaitu umur, tinggi, dan tahun lahir. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk pembacanya tuh yang di awal tuh untuk tipe data kita menggunakan integer, terus variabel namanya kita menggunakan umur, lalu isi dari variabelnya tuh 15 atau nilai dari variabelnya itu 15. Lalu untuk tinggi nama variabel tinggi badan kita menggunakan tipe data double. Terus isi value-nya itu 155. Terus di sini kan persatuan. Nah, di sini tuh menggunakan nilai yang tidak bisa diubah. Lalu ini tercantum untuk tipe data, tanggalnya sebagai nama variabel 2021 tuh
sebagai nilai yang ada di variabel ini. Terus di bawahnya kan ada COT. COT sebagai COT yang akan dikeluarkan di terminal output ini nantinya. Nah, di sini kan ada umur nih. Umur ini kan dikeluarkan di sini. Teks ini kan dikeluarkan di output. Lalu setelah teks umur ini akan ditambahkan variabel umur yang berisi set value yang kita buat sebelumnya di variabel umur. Terus N sudah selesai. Lanjut di bawahnya lagi tinggi, lalu dia akan mencetak isi dari variabel tinggi. Terus di bawahnya juga ini ada tahun lahir, course, terus isi dari variabel tahun lahir. Nah, kira-kira begitu nanti ketika program dijalankan. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, array dan vektor. Untuk array ini sebenarnya kita sudah belajar juga ya di Python, tapi kita kulik lagi di bahasa C++. Array itu sebenarnya kayak sekumpulan data lah, lemari data. Nah, di situ berisi list data yang sudah kita buat, tapi antara array dan vektor ini terdapat perbedaan dan kelebihan di masing-masing variabel tersebut. Nah, ini dia perbedaannya. Untuk array, ukurannya tuh tetap fix, tidak dapat diubah. Kalau untuk vektor, dia dinamis, dapat bertambah dan berkurang. Nah, di sini ketika untuk array, setelah dia di integer number, terus ini dalam kurung 6 nih, dia tidak bisa ditambah lagi nih datanya, jadi cukup 6 digit aja nih. Tapi untuk yang vektor tuh bisa ditambah, itu katanya. Terus untuk kemudahan, nah untuk array ya agak terbatas ya, karena dia kan fix sifatnya, tidak punya fungsi seperti pushback dan size dan lain-lain. Nah untuk vektor sangat mudah karena dia kan dinamis ya sebenarnya, banyak fungsi seperti pushback, size, dan insert dan lain-lain. Nah untuk array di sini lebih cenderung lebih cepat karena kan lebih sederhana ya dia, terus kan fix dia dalam nilainya. Nah untuk vektor tuh sedikit lebih lambat karena kan dia lebih kompleks, dinamis tuh. Jadi dia lebih membutuhkan waktu lebih lama. Terus harus menentukan ukuran saat instalasi. Nah, yang saya bilang tadi di awal tuh, di sini kita harus menentukan nilai yang akan kita buat list variabelnya. Terus untuk vektor kita bisa langsung berisi elemen ukuran fleksibel. Terus array datanya kecil atau ukurannya tetap. Untuk vektor datanya berubah-ubah karena kan dia kan dinamis ya. Oke, kita langsung masuk ke contoh program di array dan vektor. Kita gabung jadi satu aja ya programnya. Nah, di sini kita masukkan library kayak string, vektor, string, dan using paste, std, lagi-lagi. Dan nanti kita bahas di akhir. Oke, kita buat fungsinya dulu. Di sini integer main, isinya seperti ini ya. Untuk tipe datanya kita pakai integer dan nilainya 3 nih. Di arraynya tuh 3. Di sini array, di sini vektor. Yang saya bilang tadi untuk nilai dari array itu tetap ya, nggak dinamis seperti vektor. Jadi ketika kita sudah menulis 3 ini, yang kita masukkan juga harus 3, nggak boleh lebih dari 3. Nah, untuk vektor sendiri, kita cukup dibuat nama variabel ini, variabelnya nama, dan untuk isi di bawahnya itu kita tinggal tulis nama saja, pushback Adi, nama pushback Udi. Kita bisa tambahin lagi nih, sampai sesuai kebutuhan lah, nggak seperti array. Ketika sudah ditulis 3, ya udah 3 aja, nggak bisa ditambah. Kalau mau nambah lagi, kita harus rubah lagi nih di awalnya nih dalam formulir. Itu kira-kira ya. Untuk code, nah ini sama seperti yang tadi ya. Di sini akan menampilkan nilai pertama tuh di sini. Di sini kenapa 0, nilai 0 dan nama 0. Nah, jadi untuk di pemrograman atau code itu, angkanya tuh dimulai dari 0, bukan dari 1. Ya.
Jadi hitungannya dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kenapa di sini tulis 0? Karena ketika tulis 0 di sini akan memunculkan nilai yang 80 karena hitungannya kan jadi 0, 1, 2 gitu. Terus di sini nilai 0 kan tuliskan anti. Terus kita coba running ya. Nah, di sini nilai 0 kan akan menunjukkan 80 ya. Terus nilai 0 di nama menunjukkan angka anti. Begitu ya kira-kira mengenai pembahasan singkat tentang array dan vektor. Oke, kita langsung lanjut saja ke input. Nah, di C++ ini untuk penanda input yaitu ialah cin lalu ada panah ke samping kanan nih 2 kali. Sedangkan untuk cout yaitu panahnya tuh seperti tanda kurang. Ini kan dari lebih dari. Kalau cout tuh kurang dari. Gitu aja. Terus di sini memasukkan variabel tempat menyimpan data dari user. Nah, kita coba lihat contoh dari input ini di sini. Jadi kita membuat fungsi dulu di sini string nama umur float. Nah ini kan yang akan dikeluarkan. Di sini dia akan memberikan kita ke user untuk memasukkan nama. Lalu nama itu akan di gimana ya Pak, disimpan oleh cin ini lalu dimasukkan ke dalam variabel nama. Nah, di sini coutnya kan kita nanti kan disuruh masukkan umur sama si programnya. Lalu si umur yang kita berikan tadi dikelola sama cin ini lalu dimasukkan ke umur terus dikeluarkan dan sebagai ini. Halo, nama saya ini, umur kamu ini. Itu kira-kira ya. Kita lanjut ke fungsi. Fungsi ini yang gimana ya? Yang tadi saya sebut-sebut tadi ya. Sekelompok ini lah dari integer sampai kurung buka ini sampai kurung tutup ini. Jadi kayak sebuah mesin kecil di dalam program. Nah, fungsi ini kita bisa menambahkan parameter terus yang kita butuhkan lah. Nah, fungsi ini sebenarnya fungsinya tuh buat mempermudah kita dalam pemrograman dengan cara dia setiap kita membutuhkan fungsi yang sama, kita tidak perlu uh, membuat banyak coding. Jadi seperti ini. Nah, kita membuat simple kalkulator ya. Di sini tuh fungsinya nih dari namespace. Nah, dari kurung buka sampai kurung tutup nih jadi satu fungsi. Nah, ketika kita butuh lagi di program berikutnya, kita cukup memanggil nama fungsi tersebut. Jadi namespace kalkulator terus di bawahnya nih. Itu kira-kira ya mengenai fungsi. Maaf saya tidak bisa running program ini karena laptop saya lagi bermasalah ya. Jadi kayak error gitu nggak bisa buat running program. Kira-kira begitu penjelasan singkatnya mengenai function. Jadi pokoknya itu dia kayak sebuah mesin kecil yang kita bisa panggil setiap saat. Sini ada selanjutnya variable scope. Nah untuk variable scope sendiri itu kayak jangkauan dari si variabel tersebut. Nah di situ dibagi menjadi dua ya. Jadi ada variabel global dan lokal variabel. Nah untuk variabel global sendiri itu jadi nilai dari variabelnya tuh global di sepanjang programnya. Tapi kalau lokal tuh ya cukup di dalam function tersebut. Jadi ketika kita panggil variabel global di luar function yang ini nih, maka nilainya tuh uh, sama yang kita buat sebelumnya. Tapi kalau yang kita buat di lokal variabel tuh ya variabelnya tuh hanya muncul di
function tersebut, function yang kita buat. Jadi kira-kira begitu. Kita buka contoh programnya ya. Variable scope. Nah, di sini tuh untuk variabel globalnya, di sini untuk variabel lokalnya. Nah, jadi untuk variabel lokalnya tuh hanya dalam function ini ya. Terus untuk variabel globalnya tuh mencakup dari satu program di sini. Nah, pas kita running tuh, coba kita running bisa buka. Untuk globalnya kan 88, lokalnya 95. Nah, di sini tuh untuk lokalnya ya hanya di sini, tapi untuk variabel global itu bisa dipanggil di luar fungsi lah pokoknya. Ya begitu. Terus untuk variabel lokalnya tuh ya hanya berfungsi di dalam satu fungsi tersebut. Oke, kita lanjut ke komen. Di sini komen itu berfungsi untuk mempermudah kita untuk membaca program atau ketika program kita dibaca oleh orang lain tuh. Orang lain tuh tahu untuk di line di sini tuh fungsinya untuk apa, terus di sini tuh fungsinya untuk apa. Jadi mereka tahu tanpa harus pusing-pusing baca programnya lah. Karena kan kita yang bikin program, terus orang lain yang baca. Kalau nggak dikasih tanda atau tag gitu kan, mereka nggak tahu ya. Jadi contoh komen tuh seperti ini kira-kira. Bikin di sini juga. Nah untuk komen tuh kita kasih slash 2 kali, terus di sini untuk variabel oke. Nah di sini tuh udah diberi tag ya, bahwasanya kalau satu fungsi ini berisi variabel declaration. Nah, gitu. Jadi mempermudah kita untuk membaca program. Ya, gitu ya, gitu. Terus kita lanjut ke Nembed STD. Nah ini nih yang kita yang aku bahas dari awal tadi. Di Nembed STD ini sebenarnya kan kalau kita nggak pakai using namespace std ini, kita akan menulis std terus titik dua kali begitu terus sampai kita eh, ketika kita ingin melakukan cout dan cin. Tapi ketika kita udah menulis using namespace std ini di atas, kita hanya perlu menuliskan cout terus lanjut lagi program terus apa menulis std ini berulang-ulang kali. Jadi lebih memudahkan kita ya untuk pemrograman. Jadi lebih simpel gitu kira-kira. Selanjutnya kita akan membuat program latihan yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, kita membuat 3 model program yaitu konversi suhu, kalkulator, dan pengolahan data. Untuk konversi suhu sendiri, ini membuat jadi si user membuat fungsi konversi suhu, misal Celsius ke Kelvin atau Kelvin ke Celsius. Nah, di saat program dijalankan, user memasukkan suhu di terminal, terus keluar hasil konversi suhunya. Terus contoh problemnya kira-kira seperti ini. Dan juga konversi suhu. Yang pertama kita masukkan dari stream, terus using space dan ini untuk program kita ya. Nah, di sini tipe datanya double, terus to Fahrenheit double C. Nah, itu variable ini deh rumus dari Celsius ke Fahrenheit. Nah, rumus seperti ini. Nah, di sini kenapa sih? Sini akan berisi nilai variabel yang sudah kita inputkan ke si program. Jadi, misalnya kita inputkan 9, jadi dia akan sini akan bernilai 9, lalu dikali 9.0, terus slash 50 tambah 13. Untuk double to Kelvin ini sama rumusnya seperti tadi. Sini berisi nilai variabel yang sudah kita masukkan tadi, lalu akan ditambahkan di sini
sebagai rumus konversi ya. Terus di sini fungsinya berisi tipe datanya integer, main, minus plus one ya. Coba C. Nah, di sini code ini sebagai keluaran program konversi suhu. Di sini kita akan uh, disuruh masukkan suhu dalam Celcius. Nah, lalu yang sudah kita masukkan tadi akan disampaikan oleh Cin, terus dimasukkan ke dalam variabel C. Nah, terus akan dimasukkan ke dalam sini. Jadi di sini itu udah berupa nilai yang sudah kita masukkan tadi ya. Nah, terus out Fahrenheit itu Fahrenheit. Nah, nah, gitu. Nanti hasilnya akan suhunya itu udah dirubah sama si program, udah dikonversi. Gitu kira-kira ya. Untuk kalkulator, jadi nanti si user membuat fungsi perkalian angka. Saat program dijalankan, user masukkan angka ke satu dan kedua. Ini seperti yang konversi tadi. Kita disuruh masukkan ke dalam jawaban ke terminal, lalu dimasukkan ke dalam variabel untuk kalkulator. Di sini agak sedikit panjang ya. Ada beberapa tipe data di sini. Ada beberapa fungsi. Nah, di sini ada double, terus ditambah, double A, double B, return A plus B. Di sini double XC di sini akan berisi nilai yang kita masukkan ke dalam program ini. Nah, jadi kan cout format kalkulator contohnya. Nah, cout masukkan operasi. Kita tuh disuruh masukkan operasi bilangan ke dalam program ini. Nah, lalu angka yang sudah kita masukkan tadi, bisa kita masukkan angka 5. Nah, 5 ini akan masuk ke variabel X, lalu 3 ini akan masuk ke variabel Y. Nah, untuk operasi bilangannya tuh akan masuk ke OP ini. Jadi dia langsung otomatis membuat operasi bilangan lah. Nah, untuk operasi bilangan itu nanti akan masuk di fase ini, switch OP. Jadi dia akan langsung otomatis kita beri plus, dia langsung plus X dan Y. Kira-kira begitu mengenai program kalkulator. Sekali lagi saya mohon maaf karena komputer saya lagi down sepertinya ya, nggak bisa buat tangani programnya. Lalu untuk pengelolaan data ini sama seperti program-program sebelumnya, kita memberi masukan ke programnya, memberi inputan, lalu inputan itu dimasukkan ke dalam variabel, lalu dari dalam variabel itu nanti dikeluarkan sebagai output. Oke, kita langsung buka saja data maba. Nah, kita ada tambahan nih, kita menggunakan library vector. Nah, di sini integer main vector string nama terus vector string name. Nah, di sini tuh variabel nama dan name. Di sini checkout-nya tuh yang pertama. Di sini kan judulnya ya. Terus checkout-nya tuh 1 tambah data. Nah, di sini kan kayak opsi-opsi lah. Kita nanti disuruh pilih opsi. Nah, jika kita pilih tambah data, maka masuknya di sini nih, pilihan pertama nih. Cout, masukkan nama, kita masukkan nama, lalu nama yang kita masukkan tadi diteruskan oleh Cin, masuk ke variabel. Cout, masukkan name, nah, terus lalu masuk ke n. Nah, nama di push back ke n, terus name di push back ke n. Lalu hasil akhirnya tuh data berhasil ditambah. Tapi jika di pilihan kedua tuh lihat data. Nah, if nama FP count tidak ada data mahasiswa. Nah, jika variabel nama ini belum terisi oleh nama,
maka COT-nya akan menilai tidak ada data mahasiswa karena kan belum ada nilainya di dalam variabelnya ya. Terus else code keluarnya itu daftar mahasiswa. Eh, Jikalau kalau nama variabel nama ini berisi data yang kita masukkan sebelumnya. Gitu kira-kira. Untuk isi function yang lainnya kurang lebih sama ya seperti yang di atas ini. Di sini diberikan beberapa opsi. Ketika kita pilih 5, ya udah program sudah selesai, terus keluar. Oke, begitu saja. Sekian penjelasan dari aku mengenai project di C++. Oke, bila ada salah-salah kata atau saya kurang enak dalam penyampaiannya, mohon dimaafkan. Ini sama-sama belajar. Untuk yang ada yang kurang paham atau gimana-gimana ini bisa tanya-tanya sendiri di kolom komentar. Nanti saya usahakan saya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.